Bencana banjir memperparah kerusakan jalan di Lampung. Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandar Lampung cepat hancur. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat banjir menjadi sajian utama hari ini. Tingkat kerusakan cukup parah mencapai puluhan kilometer. DPRD mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, curah hujan tinggi dan bencana banjir akhir-akhir ini mempercepat kerusakan jalan di Lampung. Kerusakan mulai dari jalan negara, provinsi, kabupaten hingga jalan desa. Jika tidak segera diperbaiki, kerusakan jalan akan makin parah. Jalan lintas tengah Sumatera di wilayah Bandar Lampung ini baru setahun diperbaiki. Namun kini di sebagian ruas jalan mulai dari Raja Basa hingga Panjang banyak berlubang. Tambal sulam dilakukan berkala tapi kembali buyar. Bagian jalan lainnya amblas dan bergelombang. Kerusakan jalan negara terjadi hampir di seluruh wilayah Lampung, baik jalan lintas tengah, lintas timur maupun lintas barat. Kondisi ini terlihat mulai dari wilayah Lampung Selatan hingga perbatasan Sumatera Selatan dan Bengkulu. Kerusakan jalan provinsi, kabupaten, dan jalan desa lebih parah. Bahkan sebagian jalan sulit dilalui karena sudah membentuk kubangan-kubangan besar. Tak jarang, kerusakan jalan ini memicu kendaraan mengalami kecelakaan. Banjir besar 2 pekan terakhir memperparah kerusakan jalan. Sejumlah jalan negara terkena terjangan banjir. Mulai jalan lintas timur di Lampung Selatan hingga jalan lintas tengah Lampung Utara. Celakanya, perbaikan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena curah hujan masih tinggi. Belum genap 1 tahun dibangun, jalan lintas Sumatera ruas Bandar Lampung ini kembali rusak. Lubang-lubang besar terlihat di sejumlah titik. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan arus lalu lintas tersendat, tapi juga kerap memicu kecelakaan dan merusak kendaraan. Beginilah kondisi Jalan Bypass Soekarno-Hatta, tepatnya di kilometer 25 Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Di beberapa titik di kawasan ini jalan rusak parah. Padahal jalan negara ini baru sekitar setahun dibangun dengan anggaran miliaran rupiah. Pemerintah tidak segera memperbaiki jalan yang rusak parah ini. Pemerintah terkesan membiarkan kerusakan. Sementara lubang besar yang menganga di sejumlah lokasi membahayakan pengendara yang melintas, terutama saat hujan dan pada malam hari. Sejumlah sopir mengeluh karena kendaraan sering rusak. Apalagi kerusakan jalan tidak hanya di wilayah Lampung, tapi juga di wilayah Sumatera Selatan. Mereka berharap pemerintah segera memperbaiki jalan rusak. Jika terus dibiarkan, kondisi jalan akan bertambah parah. Pataas. Iya. Mau kemana kita? Bandung. Mau ke Bandung dari? Dari Medan. Dari Medan. Memang gimana Mas jalan lintas Sumatera ini sekarang Mas? Wah, kali Mas. Kondisinya? Iya. Parah. Ya, gila. Dari mana ke mana Mas yang parah bener Mas? Dari mana? Mulai dari Palembang. Dari Palembang ya? Iya. Sampai ke Lampung. Kondisinya seperti ini semua. Iya, ini lah. Parah. Parah. Main las lagi Mas. Nggak bisa main las? Iya. Jadi patas Mas. Jadi gimana? Nggak bisa lanjut? Insya Allah bisa. Bisa ya. Oke Mas, gimana harapannya dengan pemerintah dengan kondisi jalan seperti ini Mas? Ya, diperbaiki lah. Cepatnya kerusakan jalan di wilayah Lampung disebabkan faktor cuaca. Curah hujan tinggi membuat jalan tidak berumur panjang.
Kondisi ini ditambah banjir yang menerjang sejumlah jalan di Lampung. Selain itu, muatan kendaraan yang melampaui tonnase juga turut mempercepat kerusakan jalan. Sebagian besar kendaraan barang yang melintas di Lampung melanggar ketentuan tonnase. Sementara jembatan timbang lebih berperan sebagai tempat pungli ketimbang mengontrol muatan kendaraan. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Kerusakan jalan tak kunjung diperbaiki membuat masyarakat gemas. Kelompok pemuda Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Lampung Selatan mengkritisi jalan rusak dengan cara jenaka. Mereka membuat video klip tentang jalan rusak dengan aransemen, lirik, dan visual kreasi sendiri. Jalanku keren tak bisa dikalahkan. Sejumlah remaja di Desa Sukadamai, Natar, Lampung Selatan memiliki cara yang unik dalam mengkritik pemerintah. Para remaja yang kesal karena jalan desa tidak kunjung diperbaiki membuat sebuah klip video. Aku masih tetap berdiri di sini. Seluruh aransemen, lirik, dan visual dibuat sendiri. Dalam klip video berdurasi kurang dari 2 menit ini, sindiran mereka tentang jalan yang tidak kunjung diperbaiki disampaikan dengan cara yang jenaka. Video klip ini menjadi viral setelah pemilik akun Yona Hernanda mengunggahnya ke situs berbagi video YouTube dan sampai saat ini sudah ditonton lebih dari 1.600 orang. Meski disampai melalui klip video, Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan juga menilai kritikan yang disampaikan lebih kuat. Dia akan mengupayakan perbaikan jalan alternatif Bandar Lampung Metro ini akan dianggarkan pada APBD perubahan atau APBD 2018. Bagus itu bentuk protes yang elegan ya, elok. Sebenarnya kalau orang berpendidikan, itu orang punya wawasan pengetahuan, begitu saja sudah orang paham itu kan begitu. Ya, dengan keindahan, dengan kelembutan, tapi lebih menohok. Jadi tidak semua harus selesaikan dengan beramai-ramai untuk melaksanakan demo kan begitu. Ya. Jadi kita ke depan ini sebagai contoh yang baik. Inilah gunanya bagaimana untuk masuk ke bidang pendidikan agar orang tahu etika, tahu adab. Nah kalau begini kan menjadi perhatian. Ya, nah mestinya rekan-rekan wartawan menyikapi itu supaya lebih cepat di desa mana, di kecamatan mana, persisnya kalau memang lewat dusun di dusun mana, segera diinfokan ke PU, ya, ke inspektoran, ya, kemudian ke Bapeda. Paling tidak mungkin kalau tidak termasuk sekarang programnya bisa masuk APBDP. Kalau tidak bisa kita masukkan APBDP tahun 2018 bisa dipastikan akan dimasukkan dalam program. Jadi harus semua bergerak. Sebelumnya, sejumlah remaja di Lampung Timur pernah mengkritik jalan sekampung yang rusak melalui foto yang juga menjadi viral. Dalam foto yang diunggah di media sosial Facebook melalui akun Kori Eurika ini, terlihat beberapa remaja seolah-olah sedang menikmati wisata jalan rusak. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, MNC Media, melaporkan. Bencana banjir melanda 7 kabupaten kota merusak jalan dan jembatan. Komisi 4 DPRD Lampung mendesak pemerintah segera menormalisasi kerusakan infrastruktur, terutama jalan provinsi sepanjang 20 km. Banjir pekan lalu berdampak kerusakan infrastruktur jalan provinsi sepanjang 20 km. Kerusakan jalan tersebar di Pringsewu, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Lampung Selatan. 2 jembatan di Lampung Utara dan Lampung Timur ambrol. Longsor juga merusak jalan nasional di Lampung Barat dan pesisir barat. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung, Watoni Nurdin, mendesak Pemprov memprioritaskan perbaikan jalan dan jembatan. Normalisasi infrastruktur ini bisa menggunakan dana tidak terduga. Kita kemarin setelah terjadinya hujan 1 harian itu, ternyata imbasnya terhadap jalan provinsi itu lebih kurang mengalami kerusakan 20 kilo. Itu yang rusak agak lumayan berat ya. Ditambah dengan 2 jembatan. Sementara yang jalan nasional itu 1 kilo di daerah Lampung Barat. Watoni Nurdin juga meminta evaluasi penanggulangan bencana banjir. Dewan menilai pengerahan bantuan tidak merata.
Padahal BMKG sebelumnya sudah memperingatkan cuaca ekstrim serta dampaknya. BNPB kita harus cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan ini. Alhamdulillah mereka memang siaga. Berdasarkan hasil inilah maka harus ada evaluasi ulang. Berapa sih personal BNPB yang harus disiapkan, kemudian berapa juga peralatan yang harus dipersiapkan untuk dapat mengantisipasi persoalan-persoalan bencana ini, terutama persoalan banjir. Karena baru kemarin juga mendapat keluhan daripada masyarakat, mereka agak terlambat mendapatkan respon karena memang harus dibagi personalnya. Komisi 4 DPRD Lampung segera memanggil Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan serta Ujung Tombak BPBD. Dewan ingin memberi masukan penanganan banjir. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Lampung belum mampu mengatasi kerusakan jalan provinsi maupun jalan nasional. Hal ini karena anggaran perbaikan jalan minim. Wakil Gubernur Bahtiar Basri mengakui banyak jalan baru diperbaiki tapi cepat hancur karena cuaca dan muatan kendaraan melampaui tonase. Jalan provinsi atau poros kabupaten mengalami kerusakan paling parah selama musim hujan. Kerusakan ini merata hampir semua wilayah. Aspal jalan mengelupas, badan jalan ambles dan bertabur kubangan. Kerusakan jalan menghambat transportasi dan distribusi barang. Sejumlah jalur bahkan rawan pembegalan. Jalan Insinyur Sutami mengalami kerusakan paling parah. Jalan nasional ini tidak pernah diperbaiki permanen selama puluhan tahun. Wakil Gubernur Bahtiar Basri mengakui masih banyak jalan rusak akibat pelanggaran tonase. Jalan provinsi baru diperbaiki namun hancur dalam tempo singkat. Kan terus memperbaiki jalan. Buktinya Gubernur kemarin Busan Kue Kanan menyiapkan dana 69 miliar untuk Kue Kanan. Tapi kan artinya gini, ini jalan ini kan segitu dia dibuat dia pakai. Segitu dipakai juga kalau kesadaran kita juga nggak tinggi, tetap menggunakan misalnya kendaraan dengan tonase berat, ya hancur juga. Saya kan keliling-keliling nih, banyak jalan udah bagus saya rusak lagi. Dari PPR sendiri jalan itu kan nanti mau dialih juga ke nasional, apa betul itu Pak? Iya ada sebagian yang kita memang nantinya kita minta ke nasional, misalnya Insinyur Sutami salah contoh. Perbaikan jalan segera menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagian jalan rusak belum masuk jadwal perbaikan tahun ini karena anggaran sangat minim. Anggaran perbaikan jalan seluruh Lampung hanya 16 miliar rupiah. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Masa Jaringan Kerakyatan Lampung menuntut Komisi 3 DPR RI tuntaskan kasus dugaan perselingkuhan. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, masa Jaringan Kerakyatan Lampung berunjuk rasa di depan gerbang kantor gubernur. Mereka menuntut Komisi 3 DPR RI menuntaskan kasus dugaan perselingkuhan Gubernur Lampung dengan SM. Jika tidak terbukti, kasus ini sebaiknya segera dihentikan. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi antara Masa Jaringan Kerakyatan Lampung berunjuk rasa di depan gerbang kantor gubernur setelah terhadang aparat kepolisian dan polisi Pamung Praja. Pengunjuk rasa berusaha menarik perhatian anggota Komisi 3 DPR RI yang sedang berkunjung ke kantor gubernur. Masa menuntut Komisi 3 DPR RI segera menuntaskan kasus dugaan perselingkuhan Gubernur Ridho Fikardo dengan karyawati swasta berinisial SM. Jika DPR tidak bisa membuktikan kasus ini sebaiknya dihentikan. Dugaan perselingkuhan dapat menggerogoti kepercayaan publik terhadap gubernur. kalangan elit-elit di Jakarta yang membuat gubernur kita tidak konsentrasi melihat jalan-jalan kita yang penuh lubang, melihat jalan-jalan kita yang penuh dengan kubangan. Ada banyak iklan, 1000 jeglokan, segala macam. Nah, oleh sebab itu kita minta
demi kondusifnya masyarakat Provinsi Lampung, demi kondusifnya pembangunan pemerintah di Provinsi Lampung, kita minta ketegasan dari Komisi 3. Gubernur Ridho Fikardo sedang menerima kunjungan kerja Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI di ruang Sungkai Balai Keratun ketika masa berunjuk rasa. Rombongan DPR RI enggan menanggapi tuntutan pendemo. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Komisi 10 DPR RI kunjungan ke Lampung Timur Senin sore. DPR menyoroti kesenjangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan antara Lampung Timur dengan Jawa. Kondisi ini bertolak belakang dengan posisi strategis Lampung Timur sebagai wilayah penyangga ibu kota. Rute kunjungan Komisi 10 DPR RI Lampung Timur berubah. Rombongan hendak melewati Jalan Insinyur Sutami menuju SDN 1 Bauh Gunung Saris Kampung Udik, serta SMP Negeri dan SMA Negeri Bandar Sri Bawono. Rute berikutnya PT Nusantara Tropical Farm dan Taman Nasional Waikambas. Perjalanan ternyata lewat kota metro menuju SDN 1 Tulus Rejo Pekalongan, SMP Negara Ratu Batanghari Muban, dan SMA N 1 Sukadana. Wakil Ketua Komisi 10 Sultan Adil Hendra prihatin atas kondisi ruang belajar, laboratorium komputer hingga perpustakaan. Kesenjangan sarana pendidikan Lampung Timur dengan Jawa begitu jauh, padahal Lampung merupakan wilayah penyangga ibu kota. Inilah yang memang kita prihatin, sungguh sangat jauh kondisi-kondisi yang terjadi di daerah Pulau Jawa, terutama dengan yang ada di Sumatera. Ini yang akan kita buat dengan kunjungan-kunjungan yang terus kita lakukan dari DPR, terutama kami dari Komisi 10, tentu melihat peta kesenjangan ini, agar ke depan bisa berkeadilan. Salah satu fungsi kami tentu dalam pengawasan ini. Anggota Komisi 10 DPR RI Popong Oce Junjunan mengakui luas wilayah serta posisi strategis Lampung Timur dekat ibu kota. Namun sarana dan prasarana pendidikan begitu memprihatinkan. Ia pesimis pembangunan sumber daya manusia bisa berhasil. Saya selalu mengatakan kepada Menteri, kepada pemerintah, Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Betul. Kan begitu. Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Gitu. Begitu luas. Nah, sekarang itu terlalu fokus ke timur. Bupati Lampung Timur Husnunia Halim dan Wakil Bupati Zaiful Bukhari menyambut rombongan Komisi 10 DPR RI di Bandara Raden Intan. Kapolres AKBP Harseno serta Dandim Lampung Tengah Letkol Infanteri Jajang Kurniawan ikut menyambut. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Ya pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Wali Kota Herman HS mengukuhkan 5 pimpinan Basnas Kota Bandar Lampung. Ikuti informasinya sesaat lagi. Pemirsa, pohon pisang selama ini identik dengan sampah atau limbah. Di tangan para perajin kreatif Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, pelepah pisang bisa diolah menjadi aneka kerajinan unik dan bernilai ekonomis. Kerajinan ini gencar promosi ke sejumlah kota. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Pohon pisang bukan hanya dipetik buahnya. Batang hingga akarnya juga memiliki ragam manfaat. Pelepah pisang bisa dibuat aneka kerajinan unik. Hasil kerajinan limbah pisang Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan menjadi sumber uang dan menghidupi banyak orang. Perajin pelepah pisang menyisihkan waktu setiap hari. Mereka membuat aneka kerajinan seperti sandal, kotak tisu, vas bunga, hingga wayang. Kerajinan ini ditekuni kelompok remaja hingga ibu rumah tangga. Warga perdesaan mudah mengembangkan kerajinan pelepah pisang karena bahan baku melimpah.
Hampir setiap pekarangan rumah atau perkebunan terdapat pohon pisang. Kerajinan pelepah pisang kental dengan nuansa alam, bernilai seni sekaligus ekonomis. Kreasi unik ini mewujudkan pemberdayaan serta membantu perekonomian masyarakat. Menambah ekonomi, bisa membantu ekonomi keluarga di rumah. Ini macam-macam, ada kotak tisu, ada kotak pensil, terus ada sandal, macam-macam beraneka ragam yang kami hasilkan. Dari jam 7 sampai jam 4 kita kerja. Setelah kerja di rumah selesai? Iya, setelah di rumah selesai baru kita mulai kegiatan bikin kerajinan ini. Mayoritas warga desa Margorejo menggantungkan hidup sebagai petani. Kerajinan pelepah pisang mendorong pengembangan desa menjadi sentra kerajinan tangan. Warga memiliki keahlian dan penghasilan tambahan. Yang kita laksanakan ini adalah penggalian potensi sumber daya alam, pemanfaatan limbah kedebok pisang, di mana limbah kedebok pisang ini setelah anak-anak kemarin mendapatkan pelatihan, ini bisa dimanfaatkan ataupun menghasilkan bermacam-macam produksi home industry yang seperti kita lihat pada kesempatan ini. Tujuannya banyak sekali, diantaranya adalah yang pertama memanfaatkan limbah alam. Yang kedua tentu ini laku dijual dan hasilnya adalah untuk menambah pendapatan ekonomi per keluarga. Produk kerajinan pelepah pisang butuh pemasaran. Aparat desa bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah membantu perajin mempromosikan karyanya ke berbagai kota. Promosi melalui pameran dan pusat bazar ini dapat memperluas pasar. Andres Safandi, MNC Media, Bandar Lampung.